Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat maghrib yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sama-sama bisa melaksanakan kewajiban kita pada malam hari ini, sholat maghrib bersama-sama berjemaah. Semoga saja Allah menerima ibadah kita, baik dari Jumat yang lalu sampai dengan Jumat sekarang ini. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia melaksanakan apa yang telah contohkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk umatnya yang nanti dia berakhir mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini, minggu atau pekan pertama di bulan Oktober, yang akan menyampaikan kajiannya yaitu Bapak Ustadz Toto, membahas kitab Adabul Mufrad. Begitu, mari sama-sama kita buka aja acara ini dengan sama-sama kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Pak Ustadz Toto, dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa yang telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan cukup, dalam keadaan berbahagia insyaallah. Karena berapa banyak di antara saudara-saudara kita saat ini yang kami sangat yakin sekali mereka ingin berkumpul dengan kita, melaksanakan sholat berjamaah di masjid, mengikuti pengajian-pengajian, menuntut ilmu. Namun saat ini Allah sedang uji dengan dicabutnya nikmat sehat, diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saudara-saudara kita tidak bisa mengikuti apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga yang sedang sakit di antara kita, sanak famili kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikan kesabaran dan keikhlasan, digugurkan dosa-dosanya sebab sakitnya, kemudian sehat seperti sedia kala dan bisa berkumpul dengan kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan syariat agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala daya dan upaya, dengan segala kekuatan maksimal yang Rasulullah miliki. Alhamdulillah, kemudian Islam menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan insya Allah mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, absen 1 bulan ya kemarin Pak. Ya. Bulan kemarin nampaknya setiap Jumat sore tidak di rumah, sehingga tidak bisa mengisi kajian Jumat sore. Alhamdulillah pada pekan pertama Jumat ini kita bisa kembali berkumpul untuk menyampaikan beberapa hadis yang disusun dalam kitab Adabul Mufrad yang disusun oleh Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita mencintai hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, kemudian sampailah pula cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Mudah-mudahan kita menjadi umat kecintaan Rasulullah Muhammad SAW. Pada bulan lalu kita sampai kepada masih sekitar doa-doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah orang pilihan Allah, Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau minta, baginda Rasul pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ini mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita menjadi orang-orang yang sombong yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita adalah hamba yang lemah, bahwa kita adalah hamba Allah yang apabila bukan karena karunia Allah tiada daya dan upaya bahkan untuk membuka lembaran-lembaran buku ini pun, kalau bukan karena karunia Allah tidak akan mampu kita. Oleh sebab itu berulang kali kami sampaikan hadis Rasulullah Muhammad SAW yang mengatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah saripatinya ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Kenapa demikian? Rasulullah kok menyatakan bahwa doa itu adalah intinya ibadah, saripatinya ibadah, core-nya ibadah, karena di dalam doa itulah ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada pengakuan bahwa kita yang butuh, Allah lah yang mencukupi semua kebutuhan kita, bahwa kitalah yang lemah, Allah lah yang maha kuat, bahwa kita miskin, Allah lah yang maha kaya. Sehingga kemudian Rasulullah melalui lisan yang mulia mengabarkan kepada kita, melalui lisan guru-guru kita disampaikan bahwa ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Jadi saya dan Anda, ibu bapak sekalian, tertundakah doa kita untuk dikabulkan di dunia ini? Dikabulkannya langsungkah atau sama sekali tidak dikabulkan di dunia ini? Namun doa itu tetap menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berdoa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan melaksanakan perintah Allah adalah ibadah. Sama seperti salat, sama seperti membaca Al-Qur'an, zikir dan lain sebagainya, merupakan perintah Allah. Berdoa juga minta kepada Allah adalah perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya menyatakan, barang siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah orang yang sombong. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara berdoa ini bukan perkara kemudian segera dikabulkan atau tidaknya, namun perkara berdoa adalah perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada harapan. Di situ ada ketergantungan kita kepada Sang Khalik.
kepada Allah yang menciptakan kita, Allah yang berikan rizki kepada kita, maka bentuk kepasrahan itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sudah kita bacakan, nanti di akhirat kita akan terheran-heran dengan suatu pahala yang apabila dilihat itu sampai ke sejauh mata memandang, pahala diberikan kepada seseorang, bahkan kita heran apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Kemudian kita bertanya, ya Rabb, apa pahala apa itu sebegitu banyak untukku ya Allah? Kemudian Allah menjawab, itu adalah pahala kesabaranmu atas doa-doamu yang tidak dikabulkan di dunia, namun engkau tetap sabar, tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang nih di akhirat nanti, ini pahala yang engkau berikan atas kesabaran, atas doa-doamu yang waktu di dunia tidak dikabulkan. Masya Allah. Sampai kemudian dalam hadis tersebut disebutkan bahwa kita apabila tahu pahalanya akan begini banyak atas doa yang tidak dikabulkan di dunia, kemudian kita sabar, kita sampai bergumam di dalam hati kita bahwa kalau tahu pahalanya begini banyak, mendingan di dunia nggak usah ada yang dikabulin deh doa saya ya Allah. Saking banyaknya pahala bersabar atas doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, perkara berdoa ini perkara yang memang penting, perkara yang sehari-hari dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, pada minggu yang lalu, pada bulan yang lalu, kita sampai kepada sebuah hadis yang menyatakan, An Abi Umamah qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fada'a bi du'ain katsirin la nahfazuhu faqulna da'awta bi du'ain la nahfazuhu faqala saunabbi'ukum bi syai'in yajma'u dzalika kullahu lakum Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'idzuka mimma sta'adaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Allahumma antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwata illa billah au kama qala. Jadi Rasulullah itu kan sering berdoa dan doanya kedengeran, diaminkan oleh para sahabatnya. Pada suatu hari Rasulullah berdoa, sudah bulan yang lalu kita ulang sedikit. Rasulullah pada suatu hari berdoa bidu'ain katsirin, dengan doa yang banyak, la nahfazuhu. Kemudian kata Abi Umamah, kita nih nggak hafal apa yang disebutkan, yang diminta oleh Rasulullah. Mereka dengar dan mereka mengaminkan doa Rasulullah Muhammad SAW, mendengarkan apa yang diminta oleh Rasulullah. Oh, banyak banget doanya ya. Kunna inna Nabi SAW pada abidin katil la nahfazu, sampai kita nggak bisa mengikuti doa itu. Kita pengen ngapalin doa itu tapi saking panjangnya nggak bisa gitu. Da'auta bi du'ain la nahfazuhu. Kemudian Abi Umamah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau berdoa dengan doa yang panjang, kami nggak hafal, sampai padahal pengen meniru doa kamu. Saunabbi, kemudian Rasulullah mengatakan, faqala saunabbiukum bi syai'in yajma'u dzalika kullahu lakum. Nah, doa saya memang panjang tadi, tapi nanti saya akan kasih suatu doa yang mengumpulkan, yang meringkas doa tersebut untuk kalian. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, kalau kalian nggak hafal doa yang tadi saya minta, doa baca gini aja. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya meminta, kami memohon kepadamu dengan apa-apa yang dipinta oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kita pengen mendapatkan fadilah doa Rasulullah, doa Rasul itu kan banyak, tadi disebutkan begitu banyak, nanti di depan juga ada doa yang lain. Tapi kalau kita selipkan doa ini, saunabbiukum bi syai'in yajma'u dzalika kullahu lakum, apa itu? Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Indonesianya aja deh. Ya Allah, kami meminta kepadamu, meminta apa? Meminta apa yang dipinta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti yang diminta oleh Rasulullah adalah kebaikan semuanya.
Wa na'udzubika wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan kami memohon perlindungan kepadamu dari apa-apa yang dimohon perlindungan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ingat-ingat ini. Doa ini ingat-ingat. Tambahin. Kalau doa habis sholat, doanya udah banyak, nggak apa-apa, tambahin doa ini. Ya Allah, saya memohon apa-apa yang dimohon oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya mohon saya berlindung dari apa-apa yang dimohon perlindungan oleh Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma antal musta'an, ya Allah engkaulah tempat kami mohon pertolongan, wa alaikal balag, wa la haula wa la quwata illa billah. Keren. Jadi bagi kita yang lemah hafalannya, begitu banyak doa yang jawami'ul kalim. Doa-doa Rasulullah itu kan termasuk ke dalam jawami'ul kalim. Apa itu? Kalimat singkat, padat, berisi. Di situ ada tauhid, di situ ada apa lagi? Ada sastranya, di situ ada memang kebutuhannya dan lain sebagainya. Sehingga doa Rasulullah termasuk ke dalam jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang singkat namun padat, berisi, mudah dipahami, mengandung berbagai macam aspek. Nah, termasuk ini nih. Allahumma inna nas'aluka mimma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa nasta'iduka mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mau Pak, Bu, ngamalin ini mau Pak? Mau ya? Ingat-ingat ya, Pak Habib. Gimana Bib? Oke ya. Ini tambahin nih, beliau ini suka sedikit-sedikit tiap diamalin. Apa yang didapatkan diamalin. Contohnya sorban sampai sekarang belum lepas. Ya dikit-dikit aja kita ngaji itu yang applicable. Kehidupan sehari-hari. Siwak bawa siwak. Mana coba lihat siwaknya? Wah, luar biasa beneran. Ya ambil, pakai sorban kayak gini. Ustaz Yusuf kemarin juga minta Bapak tuh jelasan juga bahwa Rasulullah tuh menggunakan surban tuh macam-macam cara pakainya, ya begini mangga, ya, mau begini juga, ya orang Arab jadi, ya kita umumnya orang Indonesia pakainya seperti ini. Dicontohin juga enggak Rasulullah menjulurkan surbannya di kedua belah pundaknya, kemudian belakangnya di tengah-tengah seperti itu. Sunnah juga. Sikat gigi sudah dibahas sama kita, siwak sudah dibahas sama kita di Lubabul Hadisnya Imam Syuuti yang disarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tangkihul Qaulnya menyatakan bahwa bersiwak itu laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Kalau seandainya saya tidak akan memberatkan umat saya akan wajibkan, saya akan perintahkan untuk bersikat gigi setiap sholat, setiap wudu pakai sholat, pakai siwak, setiap mau sholat pakai siwak. Namun Rasulullah itu maha penyayang, nanti akan, kalau saya wajibkan nanti akan merepotkan kita ya Mas Tok di rumah sakit ini lagi kerja. Waduh, kalau wajib mau wudu kita harus siwak dulu, kita agak repot juga kita ya Mas Tok. Kita ngejar-ngejar pengen jamaah di masjid aja, Mas Toto nyiapin obat serumah sakit puyeng ya Mas Tok ya. Allahu Akbar, Ustaz cucu udah manggil di masjid. Waduh, gimana ini? Ya, kalau kita harus sikat gigi dulu repot. Tapi memang pahalanya luar biasa bersiwak itu. Perbedaannya antara orang yang salat tanpa siwak dengan bersiwak itu sampai 70 rakaat. Perbedaannya luar biasa. Orang siwak nih waktu mau sholat, kita kagak. Ini pahalanya banyakan dia yang bersiwak. Begitu diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Datang pertanyaan, toh sama nggak bersiwak dengan sikat gigi? Guru-guru kita menyatakan sama dengan bersiwak dengan sikat gigi. Boleh. Jadi dianalogkan dengan dalam Kifayatul Akhyar. Yang dimaksud bersiwak itu bukan hanya bendanya yang digunakan untuk tapi
Tujuannya apa itu? Untuk membersihkan gigi kita. Ya, untuk membersihkan gigi kita, sehingga boleh pakai sikat gigi, boleh. Bahkan pakai ujung-ujung, pakai ujung-ujung tangan sebelum, boleh juga. Itu zaman baheula ya, kalau sekarang ada sikat gigi dan sebagainya. Tapi yang paling utama, tetap ulama menyatakan di rumah kita sikat gigi, sampai ke sini dibawa siwaknya, seperti Pak Habib. Boy, pakai siwaknya. Itu udah nggak ada lagi yang bisa membantah. Kalau yang tadi sikat gigi apa segala macam, itu memang pendapat ulama, dianalogikan untuk bersiwak dianalogikan dengan sikat gigi. Namun kalau pakai kayu aroknya sendiri, ya udah nggak ada yang bisa membantah bahwa itulah yang paling utama. Kalau bisa di rumah sebelum ke sini sikat gigi, apa namanya, wudu, sikat gigi, wudu ke sini, itu niatkan bersiwak. Pak Boy malah dibawa sekalian ke sini. Wah, itu tambah hebat benar. Itu ngaji itu dipakai dikit-dikit ya, apa-apa. Kalau saya nggak pakai kan dapat pahala karena udah ngajak ya, dari yang diajak ada pahalanya, insyaallah. Jenggot. Ingetin. Jenggot lagi. Jenggot sekarang udah nambah tuh jenggot. Hebat bener. Jenggot, bahkan kalau santri itu katanya dari setiap tetesan wudhu, dari jenggot air yang menetes dari wudhunya itu menjadi malaikat-malaikat yang memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biarin, basahin ini wudhu biar netes jadi malaikat. Mohon ampunkan buat kita ini banyak dosa, ada ampunan kita mungkin belum dijabah, tapi ampunannya malaikat kan luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaallah ya, kita mau ya mengamalkan doa ini ya. Allahumma inni as'aluka mimma sa'alaka nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya memohon sesuatu yang diminta oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nasta'idzuka mimma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon perlindungan dari apa-apa yang dimohon perlindungan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis selanjutnya, An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatin nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah dajjal dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Jelas. Ya, Rasulullah yang sudah dijamin maksum, dijamin masuk surga saja masih berdoa memohon perlindungan dari neraka. Masya Allah. Lah kok kita nggak pernah berdoa mohon perlindungan dari neraka, tuh gimana ya? Rasulullah sendiri orang yang udah surga gitu, tapi beliau mengajarkan kepada kita ya, wa a'udzubika min fitnatin nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah neraka. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku berlindung ya Allah, jangan sampai dipertemukan dengan Dajjal, jangan sampai terkena fitnahnya Dajjal. Dajjal itu luar biasa memang nanti. Orang-orang imannya tipis itu bisa buru-buru mau merangin, melihatnya aja kita terkesima, sudah terkesima, kemudian seolah-olah yang salah itu jadi benar, sehingga kita akhirnya akan ikut kepada Dajjal itu. Maka kita memohon kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya. Baik Dajjal beneran nanti maupun Dajjal sekarang ini. Dajjal yang bermunculan sekarang ini. Siapa mereka? Ya, mereka yang punya kekuasaan, punya uang dan lain sebagainya. Mereka memutarbalikkan fakta dan kita menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Karena kelemahan kita mungkin secara ekonomi, kelemahan kita secara pengetahuan, yang benar orang ini. Di zaman medsos ini sekarang ya Pak. Bagaimana opini publik sangat-sangat berpengaruh terhadap sesuatu. Yang tadinya salah, begitu diviralkan, banyak orang yang ngelihat, dibuat opini sedemikian rupa, jadi benar kesannya. Itu yang kejadian di mana? Di Malang atau kemana? Gimana itu? Kan ada yang diusir katanya dari rumahnya sendiri dan lain sebagainya. Itu kan bolak-balik faktanya ya. Nah itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu dari hal-hal yang seperti itu.
An Sa'id qala kana Ibnu Abbas yaqul Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhlif alayya kulla ghaibatin bi khair. Ya Allah, puaskanlah aku dengan apa yang Kau rizkikan kepadaku. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa seperti ini. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, cukupkanlah saya, berikan rasa cukup kepada saya, bima razaqtani, dengan apa yang Kau telah berikan kepada kami, dari rizki yang telah Engkau berikan kepada kami. Ternyata ini harus kita minta. Jadi bukan hanya rizkinya saja, bukan hanya makanannya saja. Misalkan ini makanan, ya Allah saya minta makanan, ya Allah, dikasih. Tapi tidak dikasih rasa cukup, sehingga nggak ada syukurnya, sehingga nggak ada berterima kasihnya. Udah datang makanannya, kita diminta makanan sama Allah Subhanahu Wa Taala biar gampang paham. Ya Allah, berikan saya makanan. Datang makanannya, ada yang ngasih. Karena kita tidak meminta rasa syukur atas makanan tersebut, timbullah yang dimakan, aduh kok ini nggak enak, ini keasinan, ini kegedean, ini kekecilan, ini ke segala macam, ini kurang banyak dan lain sebagainya. Itu karena kita tidak meminta. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, berikan, puaskan hati saya atas apa rizki yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Jadi kalau minta itu bukan hanya bendanya, ya. Kalau minta itu bukan hanya seperti kue ini, bukan, tapi berikan rasa cukup atas kue ini, ya Allah. Berikan rasa cukup atas kendaraan saya, misalkan, atas rumah saya, ya Allah, terima kasih. Kita udah minta rumah, ya Allah, anzilni munzalan mubarakan fa innahu khairul munzilin. Ya Allah, berikan kami tempat tinggal yang berkah. Diberikan tempat tinggal di sini. Tapi kita tidak pernah mensyukurinya. Merasa kecil, merasa 3L, lu lagi ke dapur ketemu, ke tengah ketemu lagi, ruang depan ketemu lagi, karena rumahnya memang ya segitu-gitunya. Kita minta tempat tinggal, ya Allah, berikan saya rumah, ya Allah. Diberikan di sini diberikannya, di Cilalung, Piladagoto, di Cilalung, Kelurahan Serua. Kerjanya di Sono, di Cikarang. Ada yang kerja di Cikarang, teman saya Pak Sigit. Ya, coy. Saya kerjanya di Jakarta Selatan, daerah elit ya. Pulang ke sini jauh, macet-macetan tadi, aduh capek. Kalau itu tidak diliputi oleh rasa syukur, aduh, jauh bener ini rumah. Kenapa sih ya Allah nggak dihang jebat aja rumahnya, ya Mas Toya? Kenapa sih rumahnya nih nggak hang lekir aja deh di situ? Hang lekir. Ini Majestic aja di Denpo, di situ rumahnya. Kan saya tinggal jalan, ya Allah. Di situ rumah siapa? Rumah konglomerat semua di situ, Masya Allah. Kita pernah home care dulu, bikin hemodialisa di rumah dulu. Di situ di Hang Jebat. Jadi apa namanya? Ya deket banget kita dari SCP. Rumahnya siapa? Rumahnya konglomerat terkenal, ibunya sakit, kita yang ngurusin dari rumah sakit pulang ke rumahnya, dilanjutkan perawatannya di rumah. Rumahnya Masya Allah luar biasa, tapi anaknya ada di penjara. Di penjara, dia hanya menitipkan kepada kita anaknya di penjara. Ini yang rekod dari dulu. Dan lagi di Jalan Pati Ungus, rumahnya satu kapling kita kali itu yang buat satu orang yang punya RCTI. Ya. Kita rumahnya di mana? Di sini, jauh kecil lagi. Kalau kita tidak liput dengan rasa syukur, nantinya akan timbul tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka minta supaya kita diberikan rasa syukur itu, minta supaya kita diberikan kepuasan itu. Allahumma qanni'ni bima razaqtani, ya Allah puaskan saya dengan rumah ini ya Allah, puaskan saya dengan pekerjaan ini ya Allah, syukurkan saya dengan rizki makanan hari ini ya Allah. Jadi bukan hanya jenisnya, tetapi berikan rasa syukur, kita mau menerima apa yang Allah berikan buat kita, ya. Wa barik li fihi, dan berikan keberkahan atas apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Wa khluf alayya kulla ghaibatin bi khair, dan gantikanlah untukku apa yang hilang dengan kebaikan. Kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, kita mohon semoga digantikan dengan yang lebih baik lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar bersyukur, selalu bersyukur, merasa puas diri, qanaah, merasa puas diri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Hadis selanjutnya, doa selanjutnya dari Rasulullah Muhammad SAW. An Anas qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah. Ini doa sudah hafal. Kita sudah di luar kepala ini, tinggal dibaca aja. Karena ini doa Rasulullah. Allahumma atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kebaikan kepada kami selama kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kelak nanti di akhirat kami mohon kebaikan pula ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jagalah kami semua ya Allah adzabannar, dari siksaan api neraka. Ya. Ini doa Rasulullah ini. Jangan kita sepelekan doa itu lagi ya, nggak apa-apa. Ini malah doa disebut doa apa ini? Wah, doa sapu jagat. Jadi udah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Coba kebaikan di dunia, kebaikan semua, di sini kebaikan, di jalan kebaikan, minta kebaikan semua. Di rumah minta kebaikan ya Allah, di pekerjaan minta kebaikan. Bener itu disapu jagat, bener. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Hadis selanjutnya, an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru ayyaqula Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini juga nih. Baca nih, bacain, banyakin, karena Rasulullah itu banyak membaca doa ini. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hati ini ala dinik, tetapkan atas apa? Atas agamamu ya Allah. Ngeri. Rasulullah mengabarkan kepada kita, ada orang yang sore-sore dia beriman, paginya dia telah ingkar. Ada yang paginya dia beriman, sore-sorenya dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu masa seperti itu. Sorenya dia beriman, paginya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Paginya dia beriman, sorenya dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin atau tidak? Mungkin saja. Ada orang yang tadinya luar biasa yakinnya kepada Allah, tapi karena satu dan lain hal kemudian dia tergelincir. Ada yang seperti itu, ya Allah saya minta kagak dikabul-kabul ini. Udah berapa bulan saya pengen ini, pengen ganti usaha, kok nggak maju-maju, ini dagang kagak laku pun ya paling beberapa saja. Jangankan untung, modalnya pun udah mau habis ya Allah. Datang temennya. Pagi dia ngomong seperti, datang temennya. Sore habis jualan, jualan dari pagi sampai sore, keliling takok nggak ada yang beli. Ada yang beli 1-2, mau nutup modal juga sudah nggak ketutup, boro-boro mau untung rugi yang ada. Lagi nongkrong, ambil lorong gerobaknya, ketemu sama temennya, John ngapain lu? Aduh, gua lagi jualan nih. Siapa namanya? Siapa lah itu lagi jualan, tapi aduh kok kayaknya lu lemas banget, jualan mah seneng dong ya, pengennya sih seneng jualan kalau laku. Nah ini boro-boro. Nah lu sendiri ngapain? Ya gua habis jualan. Lu kayaknya cerah bener ya, jualan gua udah mau habis gitu, gua seneng katanya. Oh lu bisa sih jualannya cepet banget habis, gue nih aduh dari pagi. Makanya jangan, kalau jualan tuh jangan cuma jualan doang, kita bersyariat, berupaya gitu kan. Kita bersyariat dong, syariat gimana maksudnya?
Gue kemarin habis dari Gurung Karang, ada yang ngajak ke sono biar laku dagangan gue. Serius lu? Lah, lu lihat dagangan gue udah habis. Jam segini ya, baru jam 4. Udah mau habis. Udah tadinya sama gue juga ya lu. Dagang kelalang keliling, basi ada dagangan gue. Tapi kagak laku juga, ketemu temen gue, diajak gue ke sono. Syaratnya malah asal datang aja dari dulu deh. Akhirnya ya udahlah, mikir-mikir bener juga nih. Modal udah mau habis. Udah gue ikut dah, lu kapan kesana lagi? Wah, minggu depan gue kesana. Akhirnya pergilah dia ke tempat untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak orang yang seperti kejadian seperti ini, ada atau tidak Bapak Ibu? Ada ya? Ada apa tidak? Ada. Jadi apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar adanya. Rasulullah mengatakan, mensinyalir, memprediksikan suatu hari ada orang yang beriman di pagi hari, sorenya kemudian dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sorenya dia beriman, paginya dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi. Tadinya dia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, namun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurang suksesannya dalam berusaha, kemudian dia diajak ke suatu tempat meminta pertolongan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar lagi diuji sama Allah, kemudian melalui jurignya itu, melalui usahanya dalam tanda kutip tersebut, dagangannya maju dan lain sebagainya, akhirnya dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan yang lainnya karena bertentangan dong antara sholat dengan ini. Semakin dia jauh kepada Allah, itu semakin diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan itu berupa istidraj. Dibiarin sama Allah Subhanahu wa taala, ditunda nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati ini atas agamamu ya Allah. Jangan kau tukar dengan apapun ya Allah. Ya Allah, tetapkan agama ini terhadap anak-anak keturunan kami ya Allah. Jangan sampai tertukar oleh apapun ya Allah. Ya. Itu minta pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada dalam keadaan iman dan Islam. Pun demikian anak keturunan kita, doakan mereka supaya berada dalam keadaan iman dan Islam apapun yang terjadi. Berikan kriteria kepada mereka dalam memilih pasangan hidup. Ya, ini garis bawah ini, oleh-oleh malam ini. Garis bawahi kriteria memilih pasangan hidup buat anak-anak kita. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara kita kehilangan anak-anaknya, kehilangan anak-anak kita yang kita besarkan, yang kita didik. Dari kecil kita biayai, kita kasih sayangi, tumbuh dewasa, kemudian dia berpaling dari kita karena salah memilih pilihan, salah memilih pendamping hidup. Akhirnya mereka ikut ke sana, ke sebelah sana, meninggalkan kita. Bisa apa kita? Ya. Kemarin ngobrol sama Pak RW, Pak Otip, Pak Coy. Tok gue sih sekarang kriteria terserah anak gue mau kawin dengan orang mana, terserah saya mau kawin dengan orang Jawa, orang Sumatera, orang mana, bahkan orang luar negeri sekalipun, yang penting satu iman. Wah, merinding saya sambil jalan kaki berdua keliling komplek keliling RW ya kemarin. Beliau cerita, Masya Allah, yang penting kriterianya adalah satu iman. Anak gue laki jangan sampai terbawa oleh perempuan yang tidak seagama. Adapun suku, mau dari Madura, mau dari Bali, mau dari manapun, asalkan dalam keadaan iman dan Islam, gue sih akan setuju. Bagus, luar biasa. Itu nasihat tuh. Ad-dinu nasihat.
Agama adalah nasihat. Itu pentingnya saling nasihat menasehati. Ya. Kalau kayak gini seolah-olah saya yang menasehati. Kemarin itu sambil jalan ya, dia yang menasehati saya. Toh saya sih begini. Oh bener coy, bener, luar biasa, bener. Berapa banyak di antara kita yang kehilangan anak kita. Nanti kita nih minta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Diurus apa enggak anak kamu? Iya ya Allah, dikasih makan. Iya dikasih makan. Ruhaninya dikasih makan atau tidak? Dijaga apa tidak akidahnya olehmu? Itu nanti dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bahkan sebelum disiksa, tunggu ya Allah, jangan siksa saya. Emang kenapa? Saya tidak kenal agama karena tidak diperkenalkan agama oleh kedua orang tua saya. Ini hati-hati kalau punya anak itu, dijaga. Terutama masalah akidah. Kalau masalah lain-lain ya masalah dunia lain. Mau jadi insinyur mangga, mau jadi dokter bagus, jadi guru afdol, jadi apapun profesinya nggak apa-apa. Buat dunia bagus, mau pedagang top, pengusaha mantep, juru masak oke, chef oke, tapi ingat tauhid, keutamaan tetap berada dalam keadaan iman dan Islam. Ya itu saja yang disampaikan pada maghrib kali ini, mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Toto. Baik, mari sama-sama kita memperbanyak berdoa dalam setiap kesempatan kita, khususnya pada selesai sholat. Semoga dengan doa-doa itu Allah senantiasa memberikan kemudahan dan juga jauhan dari segala keburukan. Terima sekalian, alhamdulillah kajian malam ini telah selesai. Kita akan tutup, tapi sebelumnya ingin saya sampaikan terima kasih kepada ibu yang mensupport dan memberikan perhatian kepada acara kajian ini dengan memberikan snack yang memang telah kita sama-sama nikmati. Terima kasih, semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan daripada ibu-ibu semua. Baik teman sekalian, kita tutup saja acara kajian malam ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan berbagai majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.